saat ini Bogor lagi hujan, jadi ini saya ngambil videonya ini saat hujan dan petir. Jadi agak agak takut juga gitu. Cuman kalau kalau lagi nggak ngerjain apa-apa gitu ya, dengerin petir, dengerin seperti itu, saya ingin melakukan sesuatu sembari dengerin petir. Jadi supaya saya disibukkan oleh sesuatu ya dengan petir yang demikian keras gitu. Kali ini saya mau menunjukkan beberapa sifat menyerap air dari media yang kita gunakan untuk menanam sukulen. Jadi saya mencoba menambahkan air ke dalam beberapa media, baik yang masih murni atau yang sudah campuran gitu ya. Jadi ada yang sudah saya campur sendiri, ada yang campuran dari media yang datang secara online gitu ya. Jadi pada saat saya beli sukulen itu ada media yang diberikan oleh si penjual sukulen gitu ya. Oke, jadi tujuan utamanya sebenarnya untuk memberi informasi saja ya, bahwa beberapa media itu punya sifat menahan air maupun punya sifat meneruskan air. Jadi saya tidak punya, terus terang saya tidak punya campuran. Jadi saya tidak punya resep khusus untuk media yang baik untuk sukulen atau media yang bisa dipakai untuk semuanya gitu ya. Jadi saya tidak punya resep itu. Jadi kalau menurut saya kita membuat medianya itu, campuran medianya sesuai kebutuhan saja. Jadi kita sering kali menggunakan media yang datang dari si penjual sukulennya, itu kan ya. Jadi kalau saya perhatikan gitu ya, ini contohnya media yang datang bersamaan dengan paket sukulen saya. Itu kalau melihat ke sini itu ada campuran sekam mentah, kemudian ada sekam bakar. Saya lihat di sini ada pasir malang dan kemungkinan ada pupuk kandang juga barangkali ya. Tapi saya tidak melihat butiran besar. Berarti kalau ada pupuk mungkin ya kompos barangkali. Jadi ya mudah-mudahan, biasanya kan memang si penjual sukulen online-nya itu menambahkan banyak pupuk nitrogen supaya tanamannya bisa cepat besar gitu ya. Oke, terutama karena ini biasanya kan ditanam di tempat-tempat dingin dan sukulennya sangat aktif gitu. Jadi saat dikasih pupuk dan air yang cukup, biasanya dia bisa tumbuh dengan sangat cepat ya, cepat besar gitu. Beda ceritanya kalau di Bogor gitu ya, kasih pupuk, kasih air, udah besoknya busuk gitu. Jadi tujuan utamanya adalah agar kita itu mengamati sendiri, membuat sendiri gitu ya. Sebenarnya media yang mana sih yang sesuai di tempat saya gitu ya. Jadi media seperti apa sih yang sesuai di daerah masing-masing gitu. Kalau Anda tinggal di tempat yang panas dan lembab seperti di Bogor gitu, ya mungkin Anda harus menggunakan lebih banyak amis, pasir malang gitu. Nanti akan kita lihat, atau bahkan mungkin sekam yang mentah gitu. Akan kita lihat ya seperti apa daya simpan air dari yang kita campur gitu ya. Nah, sebenarnya ada hal lain juga. Jadi kalau hari ini sebenarnya saya hanya akan tunjukkan daya simpannya saja. Tapi ini yang tidak kalah penting itu adalah seberapa cepat media itu kering gitu. Jadi selain menyimpan air, seberapa cepat dia kering. Jadi itu juga hal yang sangat penting. Karena misalnya bahan organik gitu ya, dia cukup lambat basah gitu. Jadi tidak langsung basah gitu, tapi begitu dia basah, nah itu seringkali dia sangat lambat juga keringnya gitu. Jadi itu mengakibatkan akarnya jadi tergenang gitu. Nah beda halnya kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan anorganik seperti misalnya pamis gitu ya. Nah pamis dia akan mungkin dia akan menyimpan air cukup gitu, atau akadama gitu, terutama akadama itu lumayan sedikit lebih banyak dia menyimpan air dibandingkan pamis gitu. Tetapi dia cukup
cepat untuk kering. Nah itu, jadi kita maunya seperti itu. Jadi sukulen kita itu masih sempat mengambil air gitu ya, tapi saat dia tidak butuh lagi itu airnya sudah pergi gitu. Nah ini yang harus kita betul-betul perhatikan. Nah cuma hari ini saya tidak akan tunjukkan mana yang lebih cepat kering gitu ya. Jadi saya hanya akan tunjukkan mana yang menyimpan air lebih banyak. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mencoba sendiri gitu ya. Media yang Anda buat itu selain bisa menyimpan air, apakah dia cepat kering juga atau tidak. Jadi begitu ya. Jadi di sini saya punya cup untuk menampung airnya. Jadi ini ukurannya 200 ml. Tapi saya sebenarnya karena menggunakan pot yang cukup kecil, jadi hanya jadi ukurannya itu ya sebesar ini. Ini yang kalau tidak salah yang ukuran 7 cm ya potnya. Nah, jadi saya hanya akan menggunakan air sebanyak 100 ml saja gitu. Jadi 100 ml. Nah, ditampung di cup yang kapasitasnya 200 ml. Jadi seandainya ada media yang meloloskan semua airnya sebanyak 100 ml gitu, masih bisa ditampung oleh cupnya gitu. Jadi itu kira-kira. Baik, jadi ini adalah jumlah air yang akan saya gunakan, yaitu sebanyak 100 ml. Mudah-mudahan kelihatan airnya ya. Ini 100 ml. Nah, saya akan lihat dulu kapasitas simpan air dari campuran media. Jadi ini dari media yang kita biasa gunakan untuk membuat media kita sendiri gitu ya, yang paling umum dan cukup murah gitu ya. Jadi di sini ada kompos ya, kemudian ada pasir malang. Nah ini saya tulis halus atau medium sih gitu ya. Jadi kadang kalau kita beli dia bilangnya halus, nggak taunya ukurannya cukup medium. Kemudian yang juga biasa jadi campuran itu adalah sekam bakar ya. Oke, yang berikutnya yang biasa juga jadi campuran yang murah, itu murah meriah gitu ya, itu adalah sekam mentah gitu ya. Baik, kita mulai dengan pasir malang ya. Jadi saya letakkan di atas, ini saya siram dengan 100 ml air ya. Kita coba. Jadi ini volume dari medianya ini ya seukuran, pokoknya seukuran pot ya. Seukuran pot. Ini kita lihat ya sudah turun ya. Kita coba cek ini berapa banyak dia loloskan gitu ya, yang dia lalukan gitu. Nah, jadi sekarang dia sudah berhenti. Oh, masih ada. Oke. Jadi cukup banyak yang bisa ya loloskan ya. Ini ukurannya medium. Tapi ini sendiri sebenarnya sudah cukup berat ya. Pasir malang itu memang relatif lebih berat ya. Apalagi dia simpan sedikit airnya. Oke, kita coba cek ada berapa banyak air yang tersimpan. Oke. Nah, kalau menurut ini ukurannya ini tersimpan sekitar 20 ml. Jadi dia melalukan itu sekitar 80. Jadi ini adalah 80 ml ya. Jadi yang tersimpan itu hanya 20 ml gitu ya. Jadi lumayan. Jadi hanya 20% gitu ya. Dari air yang kita kasih untuk ukuran 7 cm gitu ya. Jadi dengan volume yang sebenarnya tidak full banget gitu ya volumenya. Jadi kalau kita melihat volumenya kan sampai ada batas. Jadi ada batas, ada tanda di sini gitu ya. Masing-masing pot itu biasanya ada tanda seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa pasir malang yang ukurannya medium itu bisa menyimpan 20 ml air. Nah, berikutnya kita akan coba lihat yang sekam mentah.
Oke. Nah, kalau kita melihat ke sekamnya sendiri itu nggak kelihatan seperti basah gitu ya. Jadi sekamnya nggak punya kesempatan basah gitu. Jadi artinya dia perlu waktu yang cukup lama untuk basah gitu. Nah, sekarang kita coba lihat berapa banyak dia menyimpan airnya. Nih, coba kita perhatikan. Ya, 80, ini 100. Ini asasnya soalnya 120 gitu. Berarti semua air yang kita tambahkan itu 100 ml itu lolos semua. Artinya sekam mentah itu tidak menyimpan air gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi dia cukup sulit untuk dibasahkan gitu ya. Nah, ini kan sekam mentah ini adalah bahan organik. Jadi bahan organik yang belum terurai. Ini kebetulan saya memang pakai sekam mentah yang masih masih baru gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda penguraian gitu. Nah, kalau dia sudah terurai kan itu akan jadi pecah-pecah gitu ya. Jadi butiran yang lebih kecil sedikit. Nah, kalau itu sudah terjadi, biasanya dia akan ya bisa menyimpan air relatif lebih cepat. Nah, satu kelemahannya tadi, selain bahwa dia mudah, ini karena masih segar gitu ya, jadi dia mudah terdekomposisi. Sekam ini sekam basah ini karena dia bahan organik, kalau dia sudah basah ya, kita berhasil misalnya basahkan dia gitu, nah itu keringnya cukup lama gitu ya. Jadi, nah, tapi untuk menciptakan porositas yang baik itu sekam mentah cukup potensial gitu ya. Nah, cuma sekali lagi harus betul-betul diperhatikan berapa bulan sih umurnya gitu ya. Umur dari sekam mentah itu sampai dia artinya dia masih kualitasnya masih sama gitu dengan dia di awal itu masih bisa memberikan porositas yang tinggi gitu. Apakah setelah 3 bulan dia sudah terurai atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena kalau dia terdekomposisi itu akan menghasilkan butiran yang lebih halus. Nah, bisa mengakibatkan medianya terlalu kompak gitu, jadi terlalu rapat sehingga air itu tidak bisa lalu gitu. Nah, selain airnya itu sulit untuk turun gitu ya, dia juga kalau sudah kompak itu artinya tidak ada kantung-kantung udara gitu di sekitar akarnya. Nah, akar tanaman itu sangat sangat membutuhkan kantung udara gitu ya, terutama sukulen gitu, karena dia nggak seperti akar-akar yang lain itu akarnya sangat halus gitu ya, jadi dia tidak menjangkau jauh gitu. Jadi kita harus sangat perhatikan apakah si sekam mentah ini sudah mengakibatkan medianya jadi kompak atau tidak. Nah, itu perlu waktu berapa lama gitu ya. Saya sendiri belum punya pengalaman yang cukup. Tapi beberapa media yang saya dapat dari online itu sudah saya perhatikan setelah 3 bulan itu sebenarnya sudah mengakibatkan kompaksi gitu. Jadi dia sudah kompak sekali gitu. Jadi saya harus ganti medianya. Nah, berikutnya adalah sekam bakar. Jadi ini kalau melihat ukurannya ya sedikit lebih kecil ya. Jadi ini seperti sudah butirannya jauh lebih kecil dibandingkan sekam mentah gitu ya. Oke, kita perhatikan berapa banyak dia menyimpan air. Oke, nah sekarang kita coba cek berapa sih ya. Jadi ini berapa mili yang lolos gitu ya. Ini kelihatan sekali yang lolos ini ya. Ini 20 garis ini 40. Jadi setengah dari 20 artinya 10 mili. Jadi yang dia simpan itu 90 mili. Jadi dari 100 itu 90%-nya dia simpan gitu. Nah, ini yang harus kita betul-betul perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi sekam bakar itu ternyata putarnya kencang sekali.
Jadi sekam bakar itu ternyata menyimpan air yang sangat banyak ya. Jadi ini harus hati-hati dengan sekam bakar. Jadi campuran sekam bakar gitu ya dengan sekam mentah itu barangkali akan membantu. Tapi kalau kita gunakan terlalu banyak sekam bakar, tadi Anda bisa lihat bahwa sekam bakar itu bisa menyimpan banyak sekali air. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ini saya sudah coba keringkan sekam bakar gitu ya. Dia cukup lambat keringnya gitu. Jadi sekam bakar ini cukup lambat keringnya. Jadi sekam mentah itu masih relatif lebih cepat keringnya ketimbang sekam bakarnya gitu. Jadi satu hal juga yang menurut saya yang mengakibatkan dia terlalu banyak menyimpan air adalah tadi karena ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan sekam mentah gitu ya. Kalau sekam mentah itu masih banyak kantung-kantung udara sehingga air itu bisa sangat cepat lolos. Nah, sementara sekam bakar itu karena ukurannya sudah relatif lebih kecil. Nah, ini sebenarnya kelihatan bahwa ada daerah yang belum basah ya. Seandainya tadi saya bisa berhasil basah semuanya, mungkin 100% dia simpan airnya. Jadi ini kelihatannya belum kapasitas simpannya belum tercapai gitu. Seharusnya saya coba ini dengan 200 ml air ya untuk melihat berapa banyak sih sebenarnya dia nyimpan airnya gitu. Nah, jadi ini memberikan ide kepada Anda bahwa sekam mentah itu menyimpan terlalu banyak air. Jadi kalau Anda mau pakai itu, jadi kalau kita mau campur menggunakan sekam mentah saja atau sekam mentah dengan pasir malang misalnya. Tadi kan pasir malang itu hanya menyimpan 20 ml. Nah, jadi ini Anda harus bermain-main dengan komposisi ya. Berapa banyak sih sekam bakar yang harus Anda pakai gitu ya. Jadi informasinya adalah sekam bakar itu menyimpan terlalu banyak air. Nah, berikutnya adalah kompos ya. Ini kalau melihat dari butirannya ya, ini cukup kecil-kecil. Jadi ini bahan organik. Ini kebetulan kompos yang saya beli ini kalau menurut si penjualnya ini adalah kotoran sapi dengan berbagai bahan organik, bahan-bahan organik dari rumah tangga gitu ya. Jadi saya nggak tahu apa, mungkin sayur-sayuran barangkali ya, daun-daunan bahan organiknya. Oke. Nah, jadi dia datang masih dalam keadaan lembab. Jadi ini sudah saya keringkan. Jadi perlu diingat ini adalah bahan organik. Jadi tadi sama seperti sekam mentah gitu ya. Jadi bahan organik itu relatif akan sulit untuk dibasahkan gitu ya. Cuma tadi kalau sudah berhasil kita basahkan, mengeringkannya yang justru jauh juga lebih sulit gitu ya. Oke. Jadi ini kalau kita perhatikan dia menyimpan sekitar 20 ml ya. Jadi dari 100 ml yang kita tambahkan dia menyimpan sekitar 20 ml. Itu sebenarnya kita masih belum berhasil. Belum ini sekali kalau menurut saya dia belum basah sekali gitu. Saya mau berikan contoh, ini saya kasih tisu ya di atasnya untuk menunjukkan dia basah atau tidak. Nah, itu coba perhatikan bahwa masih banyak serbuknya yang turun, itu menunjukkan bahwa dia tidak basah gitu. Jadi itu sebenarnya dia masih belum basah ya. Jadi memang perlu cukup waktu untuk membuat dia basah. Jadi artinya, jadi kalau dia berhasil basah, nah ini coba ini hanya permukaannya saja ini yang basah ini. Lainnya belum. Itu pun ini kelihatan jelas ya, ini perbedaan yang ini. Jadi ini yang basah, ini hitam. Nah, itu pun sudah menyimpan cukup banyak tadi 20 ml ya dia simpan. Jadi artinya kalau dia basah
berapa banyak dia berhasil menyimpan air gitu. Ini menyimpan air akan sangat banyak. Jadi apa namanya, bahan-bahan organik ya itu. Jadi memang jumlahnya harus relatif kecil ya kalau kita mau menghasilkan campuran media yang gritty. Jadi campuran media yang poros gitu. Jadi kita harus menggunakan sedikit air. Maaf, menggunakan sedikit bahan organik. Baik, berikutnya saya mau tunjukkan satu lagi media yang sekarang sudah juga cukup banyak digunakan, yaitu kokopit ya. Dari kelapa. Jadi ini kalau berdasarkan yang saya baca gitu ya, sebenarnya sudah cukup sering gitu digunakan sebagai pengganti peat moss gitu. Jadi kalau di tempat kita kan itu peat moss itu barang impor gitu ya. Nah kalau kokopit ini kan cukup mudah untuk didapatkan gitu. Nah cuma juga menurut informasi bahwa kokopit ini akan menyimpan air ya. Jadi akan kita coba lihat ya seperti apa dia menyimpan air. Baik, kita coba cek ini apakah dia basah gitu ya. Dan ini kelihatan bahwa dia relatif basah, walaupun belum semuanya basah, tapi relatif lebih banyak yang basah gitu dibandingkan tadi kompos gitu ya. Nah ini kita bisa cek sebenarnya ke bawah itu dia cukup basah gitu. Oke. Jadi kokopit termasuk material organik gitu, tapi dia cukup mudah untuk dibasahkan gitu. Nah, kalau kita melihat ya di sini dia bisa, nah ini dia meloloskan hanya 40 ml, jadi dia menyimpan 60 ml, jadi 60%-nya itu dia simpan gitu. Ya, jadi dia menyimpan cukup banyak. Tapi dibandingkan sekam bakar, ya, padahal ini kokopit kan lebih halus ya dibandingkan sekam bakar. Tetapi tadi sekam bakar Anda bisa lihat itu banyak sekali yang dia simpan, sementara kokopit itu cukup banyak yang bisa dia lewatkan gitu. Jadi sebenarnya daya simpan air dari kokopit itu masih relatif lebih rendah dibandingkan sekam bakar gitu ya. Oke, nah satu hal yang saya suka dari kokopit itu adalah bahwa dia itu sangat jadi tidak mudah compact gitu. Jadi menggunakan kokopit itu cukup bagus kalau menurut saya untuk sukulen, walaupun dia menyimpan air ya. Jadi dibandingkan dengan sekam bakar, saya masih lebih suka kokopit. Kenapa? Karena kokopit itu dia megar gitu ya. Jadi dia punya banyak kantong-kantong udara gitu. Dan dia tidak bisa susah untuk dikompact gitu. Jadi tidak akan terjadi kompaksi gitu ya kalau bekerja dengan menggunakan media dari kokopit gitu. Jadi berikutnya saya akan coba tunjukkan media yang sudah saya campur gitu ya. Jadi dari tiga adalah sekam bakar, 1 itu kokopit, 2 itu adalah sekam mentah, 3 itu adalah pasir malang, dan 1 kompos gitu ya. Oke, kemudian ada campuran Y di mana saya tidak menggunakan kokopit. Jadi 3 sekam bakar, 3 sekam mentah, 3 pasir malang, dan 1 kompos gitu ya. Nah, kemudian saya juga punya media yang datang saat saya beli sukulen online. Nah, ini sudah sempat saya keringkan, jadi sudah saya keringkan lebih dari 3 minggu gitu ya. Jadi ini sangat crunchy. Kalau melihat campurannya sih, ini ada sekam mentah, sekam bakar, ada pasir malang yang relatif ya ukurannya medium ke besar gitu ya, pasir malangnya ini. Kemudian ada ya tadi kokopit ya. Saya menduga ada juga kompos gitu ya. Saya nggak
bisa lihat ada butiran-butiran bahan kimia yang lain gitu, seperti misalnya pupuk osmokot misalnya. Jadi yang ada itu, kalau saya menduga ini pasti adalah kompos, dia menggunakan sumber pupuknya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang dari toko online yang berikutnya. Ini saya tulis toko online B. Nah, ini kalau saya perhatikan dia tidak menggunakan kokopit gitu ya. Ini nggak kelihatan ada kokopitnya dan dia masih relatif lembab. Jadi kita menduga ini kalau dia relatif lembab artinya dia sudah menyimpan air, berarti nanti seharusnya dia akan meloloskan lebih banyak air gitu ya, melewatkan lebih banyak air. Nah, ini juga sama, kelihatan campurannya dari sekam mentah, sekam bakar, dan juga pasir malang. Dan saya duga ini ada komposnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga dari toko online yang lain juga sama ya, campurannya tadi seperti B gitu ya. Saya duga ini hanya paling dia bermain dengan komposisi berapa persennya gitu ya perbedaannya. Oke, kita coba cek satu persatu. Oke, kita mulai dari toko online A yang sudah sempat saya keringkan selama 3 minggu. Kalau kita lihat ya, ini angkanya ada di 80, berarti dia hanya menyimpan 20 ml air gitu. Jadi hanya 20% air yang dia simpan gitu. Dan ini campuran yang sangat baik kalau menurut saya. Padahal dia kering gitu ya. Cuma tadi satu problemnya adalah setelah basah, apakah dia cukup mudah kering atau tidak gitu ya. Oke. Berikutnya kita coba lihat yang dari toko online B. Nah, ini seperti terlihat ini masih cukup lembab ya. Ini bahkan sekam mentahnya kelihatan gelap gitu ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat. Ini dia menyimpan sekitar 30 ml air ya. Jadi dia meloloskan 70 ml. Jadi dia garisnya di antara 60 dan 80. Jadi dia meloloskan 70. Artinya material tadi, media yang sebenarnya sudah cukup lembab itu tadi masih bisa menyimpan lebih banyak air lagi gitu. Nah, berikutnya adalah dari toko online C. Ini juga kelihatan bahwa materialnya ini campurannya masih relatif lembab. Ini juga dia agak agak berat sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau melihat jumlah airnya, ini kita coba lihat. Ini tepat di garis ini, berarti dia melewatkan 60 ml air. Jadi yang dia simpan itu 40 ml. Lebih banyak lagi dibandingkan yang dari toko online B gitu ya. Nah, padahal dia tadi relatif lembab ya ininya, medianya gitu. Jadi sebenarnya ini juga ya, mungkin karena dia sudah lembab tapi belum menyimpan banyak air gitu ya, jadi dia masih mampu menyerap gitu. Nah, tadi kalau dari toko online A itu karena sudah saya keringkan, jadi belum tentu juga bahwa dia lebih baik sebenarnya gitu. Jadi ini kan kita hanya baru siram sekali saja, bisa jadi sebenarnya dia belum berhasil basah
Mungkin kalau sudah basah gitu, tadi kalau misalnya dia kelembapannya cukup baik, itu jangan-jangan dia justru menyimpan air lebih banyak lagi gitu. Jadi fenomenanya ya seperti itu gitu. Jadi untuk material-material organik ya seperti itu. Jadi kalau dia sudah bisa kita basahkan, nah ini jadi dia atau dia sudah menyimpan sedikit kelembapan, itu biasanya dia akan banyak menyerap air lagi gitu. Akan dia simpan lebih banyak sampai kapasitasnya penuh gitu ya. Nah ini tadi kita lihat dari yang toko online B dan C yang dia sudah relatif lebih lembab gitu, masih bisa menyimpan lebih banyak air gitu. Nah ini Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita membeli sukulen online gitu, terus dikasih media gitu ya. Nah kalau di Bogor itu dengan kelembapan yang tinggi gitu ya, udah panas, suhunya panas, terus kelembapannya tinggi gitu. Wah, itu kalau misalnya sukulennya langsung saya tanam gitu, walaupun tidak disiram, itu sering kali hasilnya busuk gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah keringkan medianya, keringkan tanamannya gitu. Jadi ini harus dua-duanya dilakukan gitu sebelum ditanam gitu ya. Baik, berikutnya kita akan coba campuran yang saya buat ya. Oke. Nah, jadi ini kalau melihat dari jumlah yang dia tahan gitu ya. Oke. Jadi ini kita lihat itu yang dia lewatkan itu hampir 60 mili gitu ya. Lewat dari 50 mili itu hampir 60 mili gitu. Nah, jadi dia itu menahan 40 mili lebih gitu ya, kita bisa bilang ini 45 mili gitu yang dia tahan. Ya lumayan banyak ini yang bisa dia simpan. Berikutnya adalah campuran X ya. Jadi ini sudah ada kokopitnya. Ya, jadi ini mirip kalau materialnya mirip dengan yang dari toko online A, karena dari toko online A itu ada kokopitnya gitu. Nanti kita coba bandingkan seperti apa hasilnya. Oke, kalau melihat dari jumlah air yang dia lewatkan, ini sebenarnya hampir mirip ya. Mungkin ini kalau tadi itu tidak terlalu menyentuh di titik 60-nya gitu, di garis 60-nya. Ini hampir menyentuh ya di garis 60-nya. Jadi boleh dibilang dia bisa melewatkan sekitar 60 mililiter air, berarti dia menyimpan 40 ml air. Jadi tadi ada tambahan kokopitnya itu sebenarnya karena hanya dipakai satu ya, jadi tidak banyak kokopitnya yang saya tambahkan. Bisa jadi kalau ditambah lebih banyak mungkin bisa lebih banyak gitu ya yang lolos ya. Jadi ya ini, jadi kita bisa bermain-main untuk melihat ini berapa banyak sih yang dia simpan ya. Jadi ini bisa kelihatan bahwa campuran yang saya buat ini dengan menambahkan satu kokopit, tapi pasir malang, sekam bakarnya masih tetap jumlahnya tadi sama 3 juga. Yang tadi campuran yang pertama 3, ini juga campuran yang kedua juga 3 gitu ya, sekam bakarnya. Jadi air yang disimpan tuh masih relatif banyak gitu ya, walaupun tadi sudah kita ganti dengan sedikit kokopit sekam mentahnya gitu. Jadi sekam mentahnya yang saya kurangi.